Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan lindungan Allah, sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan ini dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, saya akan baca pantun pembuka. Masih sama, sedikit saja perubahan. Bunga melati harum semerbak, mekar merekah di sisi kolam. Jumpa kembali di program Kolak agar bertambah wawasan Islam. Tema kali ini tentang filantropi untuk investasi. Pada episode sebelumnya sudah kita bahas tentang kedermawanan bangsa Indonesia yang menurut survei dari CAF, Indonesia adalah negara yang bangsanya paling dermawan sedunia. Tetapi memang ada beberapa yang masih paradoks. Kedermawanan kita tinggi, tapi kemiskinan juga masih tinggi. Kedermawanan kita tinggi, tapi ternyata potensi zakat kita juga belum sepenuhnya tergali. Potensi zakat kita itu menurut perhitungan di atas 300 triliun. Tetapi yang terhimpun, saya dapat laporan terakhir dari pemerintah, itu hanya sekitar 9 triliun. Lalu kemana yang sekian banyak itu? Potensi itu menjadi apa? Ini adalah tanda tanya tentu saja bagi kita semua. Kalau kita kaitkan itu juga dengan wakaf, terdapat peningkatan aset wakaf yang juga cukup signifikan. Wakaf-wakaf yang diberikan oleh masyarakat itu sangat besar, tetapi banyak sekali wakaf yang terlantar. Mengapa hal itu terjadi? Dalam pengamatan saya, memang selama ini masih ada beberapa kendala yang bersifat teologis. Kendala itu misalnya ketika orang itu beramal, seringkali amal itu dihitung dengan jumlah pahala atau amal yang kalkulatif gitu. Beramal sekian, pahalanya sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, banyak sekali santunan-santunan. Dan ini memang sesuatu yang baik. Tetapi barangkali motivasi dan nilai di balik santunan itu mungkin perlu kita evaluasi. Kedermawanan kita ini banyak sekali yang berbentuk charity yang karitatif. Sehingga kita memberikannya karena belas kasihan, karena kepapaan orang. Sehingga kadang-kadang ketika seseorang itu meminta-minta, dia menampilkan dirinya sebagai orang yang serba papa. Mungkin dengan cara menunjukkan anggota tubuhnya tidak lengkap, pakaiannya yang compang-camping, dan bentuk-bentuk tampilan lahiriah yang orang akan iba kepadanya. Ada juga kalau dalam catatan saya banyak sekali kedermawanan itu yang sifatnya reaktif dan juga sporadis. Kita memberikan bantuan, santunan ketika ada bencana. Kalau tidak ada bencana, tidak menyumbang. Nah, inilah saya kira kenapa kemudian pada masa 1-2 tahun ini kedermawanan meningkat, karena memang kita banyak sekali musibah, banyak sekali bencana, dan karena memang kecenderungan kita ini berderma ketika ada musibah, ada bencana, kecenderungan berderma secara reaktif itu, maka memang akan banyak yang bisa dihimpun. Tetapi seringkali itu bersifat sporadis, sendiri-sendiri, dan tidak terorganisasi. Nah, kadang-kadang juga yang kita berikan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu instan atau siap saji. Kita memberi makan dengan cara menyediakan makanan. Kita memberikan pakaian dengan cara memberi pakaian.
Ini tidak keliru, tetapi mungkin kita perlu menilai kembali apakah memang itu yang dikehendaki oleh agama. Dalam pandangan saya, memberi makan itu selain dalam bentuk instant food, makanan instan, juga memberi mereka berbagai keterampilan, ilmu, pengetahuan, dan kesempatan sehingga mereka bisa makan dengan keterampilan dan ilmunya itu. Memberi pakaian itu juga dengan cara memberikan mereka kesempatan supaya bisa bekerja, dan dengan cara itu dia bisa membeli sendiri pakaian yang diinginkannya. Faktor lain juga karena relasi yang masih bersifat donor resipien, relasi atas bawah. Orang yang memberi itu dianggap orang yang elit, sementara yang menerima itu adalah orang yang sulit atau orang alit begitu. Relasinya masih relasi tinggi rendah, dan kadang-kadang kedermawanan itu juga masih sangat banyak dikaitkan dengan status sosial, di mana kedermawanan itu seringkali dikaitkan dengan kebangsawanan. Makin bangsawan orang, maka dia akan makin banyak memberikan santunan. Nah, yang sekarang ini kita lihat adalah fenomena di mana banyak orang yang berderma itu lebih banyak bersifat instrumental. Mereka berderma itu karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Biasanya tujuan itu bersifat politik. Misalnya dia membantu karena untuk balas jasa kepada konstituen. Orang-orang yang secara politik itu mendukung dia dalam suatu perjuangan politik. Atau kadang-kadang kalau musim-musim pemilu, misalnya orang itu berderma menyumbang itu sebagai bagian dari vote buying atau jual beli suara. Makanya kadang-kadang terjadi si A nyumbang berapa, si B nyumbang berapa gitu. Sering ada ungkapan dalam plesetan itu NPWP. NPWP itu bukan nomor pokok wajib pajak, tapi nomor piro, wani piro. Pilih nomor berapa tarifnya. Ini juga memang menjadi persoalan. Bahkan kadang-kadang juga bantuan atau kedermawanan itu dikaitkan dengan suatu kebijakan. Akan ada kebijakan tertentu yang mungkin menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, dan supaya masyarakat tidak protes, tidak demo secara instrumental, kemudian mereka diberikan berbagai macam bantuan atau diberikan berbagai macam stimulan. Nah, kalau masih seperti itu, wajar saja kemudian kita melihat filantropi ini masih belum menjadi bagian dari kekuatan ekonomi yang dapat menggerakkan dan memajukan umat serta memajukan bangsa. Bagaimana Islam mengajarkan kita mengenai kedermawanan yang baik, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, bagaimana kaitan antara filantropi dengan investasi? Kita nanti akan kaji beberapa ayat Al-Quran. Tapi sebelum itu, seperti biasa di pembuka segmen 2 saya akan juga baca pantun. Burung merpati terbang tinggi, nembus angkasa sambil bernyanyi. Kalau memberi jangan mencaci, agar pahala kekal abadi. Nah, kalau kita kaitkan filantropi dengan investasi, kita mendapatkan penjelasan dan tuntunan dari Al-Quran. Antara lain firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 265. Mohon maaf, ini ayatnya agak panjang dan saya baca semuanya. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqtiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamatsali jannatin bi rabwatin asabaha wa bilung fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wa bilung fatol wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, ayat-ayat yang tadi saya bacakan menjelaskan kepada kita bahwa dalam kita ini berderma, filantropi itu hendaknya memiliki nilai yang berjangka panjang, bukan berjangka pendek. Kita seringkali berinfak dengan menghitung pahala, yang kalau tadi kita kaitkan dengan Al-Baqarah 261, itu dikaitkan dengan pahala yang dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Dan kadang-kadang kita merasa cukup karena sudah mendapat pahala yang sebanyak itu. Seringkali kedermawanan itu atau filantropi itu dikaitkan dengan personal si pemberi. Yang karena itu seringkali terjadi kita ini memberi yang tidak perlu. Kita memberi yang tidak bermanfaat. Kita memberi yang memanjakan, atau kita memberi yang mismatch gitu, yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang akibatnya kadang-kadang pemberian kita itu kadang-kadang menjadi mangkrak. Banyak tanah wakaf yang menjadi mangkrak. Kemudian pemberian itu mubadzir, kemudian tidak produktif dan tidak efisien. Kadang-kadang banyak di antara kita yang wakaf dengan peruntukan tertentu, ini untuk masjid. Padahal mungkin kita tidak perlu bangunan masjid itu karena sudah ada bangunan yang representatif.
Kadang-kadang kita wakaf untuk madrasah, tapi tanahnya sangat kecil dan tidak di lokasi yang strategis untuk kemudian bisa dibangun sebuah sekolah yang berkeunggulan. Atau kadang-kadang kita membantu untuk peruntukan seperti panti asuhan. Tentu saja peruntukan-peruntukan itu baik semua, tetapi belum tentu tepat kalau misalnya kita tidak melihat apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi kalau kita mengikuti undang-undang wakaf, banyak yang kita berikan itu tidak bisa dimanfaatkan karena peruntukan wakaf itu tidak boleh dirubah sesuai dengan ikrar wakafnya menurut undang-undang wakaf itu. Dan kemudian juga tidak bisa kita manfaatkan langsung karena mungkin berbagai kendala di mana nadhir wakafnya itu tidak mampu mengumpulkan dana membangun tanah wakaf yang sudah kita berikan. Ini memang menjadi tantangan kita. Lalu bagaimana kemudian kita memperbaiki agar filantropi itu bisa menjadi investasi yang bermanfaat untuk memberdayakan umat dan memajukan bangsa, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa TV-mu masih bersama saya di acara Kolak. Pada segmen ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana agar filantropi itu bisa menjadi investasi. Pertama, memang menurut saya dalam kita memberi, kita perlu melihat dari perspektif penerima. Perspektif penerima itu bisa kita lihat dari misalnya apa yang mereka perlukan. Kemudian mana yang lebih prioritas untuk diberikan. Kemudian seberapa besar nilai manfaat dari pemberian kita itu. Kemudian bagaimana dampaknya. Kita tentu berpikir bahwa pemberian kita itu harus berdampak jangka panjang. Atau mungkin dampak itu bisa dampak yang multiple effect, punya dampak yang sangat besar. Atau ini teori kuno, teori klasik, punya trickle down effect, punya efek yang menetes ke yang lain. Tapi teori trickle down ini banyak dikritik oleh berbagai kalangan karena tidak cepat dan kadang-kadang menetesnya itu kecil sekali. Karena itu maka kita perlu melakukan rekonstruksi filosofi dari filantropi itu dengan yang pertama memang melihat dari perspektif si penerima. Apa yang mereka perlukan itu yang kita berikan. Jangan apa yang kita inginkan, dan yang kita inginkan itu belum tentu apa yang dibutuhkan oleh si penerima itu. Sehingga karena itu maka dalam kita memberi harus kita perhatikan betul seberapa besar nilai manfaatnya. Tapi selain itu juga perlu ada rekonstruksi menyangkut motivasi ketika kita memberi. Motivasi itu adalah motivasi kasih sayang, sebagaimana tercermin dari kata filantropi itu sendiri. Memberi dengan kasih sayang, bukan memberi karena belas kasihan, bukan memberi karena kepapaan. Kemudian yang kedua, kita menghormati penerima. Sudah tidak zamannya lagi kita berbagi-bagi sedekah dengan cara bagi-bagi kupon. Kemudian si penerima itu kita minta datang berbaris. Bahkan kadang-kadang mereka harus antri di bawah terik matahari. Bahkan kadang-kadang mereka sebagian harus pingsan. Bahkan ada beberapa kasus walaupun sangat kecil ya, ada yang meninggal dunia pada saat antri untuk menerima santunan yang mungkin nilainya tidak seberapa. Cara seperti ini harus kita hindari karena itu tidak menghormati si penerima. Yang ketiga, kita perlu memberdayakan si penerima itu. Sehingga karena itu maka pemberian kita itu adalah pemberian yang bisa kita berikan dalam bentuk-bentuk yang berdampak, bermanfaat jangka panjang. Misalnya kita berikan mereka pendidikan, beasiswa, yang dengan itu maka mereka bisa belajar dengan baik, bahkan bisa belajar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Kita berikan wakaf kita itu dalam bentuk wakaf tunai. Misalnya untuk menggaji guru, penting sekali. Kualitas pendidikan itu penentu utamanya masih guru. Teknologi itu alat bantu. Penentu utamanya, aktor utamanya adalah man behind the media. Manusia yang di belakang media, yaitu guru. Kita juga perlu memikirkan santunan untuk para ustadz misalnya. Tapi jangan selalu charity. Bagaimana agar para ustadz itu juga mereka bisa
lebih meningkat lagi kemampuannya, lebih meningkat kesejahteraannya, mungkin modal usaha untuk para ustadz itu. Sekarang banyak kan para ustadz yang selama pandemi ini kesulitan ekonomi karena mohon maaf ekonominya sebagian bergantung dari infak yang mereka terima ketika mereka berdakwah. Kita perlu membuat para ustadz itu lebih independen dan lebih makmur dengan berbagai filantropi, kedermawanan yang memberdayakan mereka. Kita berikan mereka modal, tapi tidak cukup itu, kita juga berikan mereka keterampilan sehingga dengan modal itu mereka bisa berusaha. Kemudian juga kita berikan keterampilan, kursus-kursus ya, misalnya sesuatu yang bisa memungkinkan seseorang mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang layak dengan keterampilannya itu. Oleh karena itu maka pemberian itu, filantropi itu tidak harus selalu berupa sesuatu yang cash, tetapi bisa kita berikan dalam bentuk akses. Memang saat-saat tertentu kita perlu memberikan bantuan yang sifatnya immediate, yang memang sangat mendesak diperlukan. Kalau terjadi musibah, bencana, mereka di penampungan, yang memang mereka perlukan adalah makanan. Yang mereka perlukan itu adalah selimut. Yang mereka perlukan itu obat-obatan atau perlengkapan keseharian. Itu memang immediate, sangat mendesak. Tapi setelah itu, perlu kita pikirkan bagaimana mereka yang kehilangan rumah. Bagaimana mereka yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan kendaraan dan sebagainya. Ini kan tentu bentuk bantuannya berbeda. Orang sering mengatakan, ya jangan berikan bantuan itu berupa ikan, tapi berilah bantuan berupa kail. Itu bagus. Tetapi kalau diberi kail kemudian tidak ada kolam, kemana mereka akan memancing? Dan kalau ada kolam kemudian nggak ada ikannya, juga apa yang mereka bisa peroleh dari situ? Karena itu maka memberi bisa berarti juga kita memberikan mereka modal, kita bisa memberikan advokasi atau berbagai macam usaha untuk bisa menolong mereka. Sehingga karena itu ada banyak sekali ungkapan yang seringkali berkembang. Orang seringkali diberikan keterampilan, betul. Tetapi kalau mindsetnya tidak dirubah, dia akan cenderung menjadi orang yang tetap meminta-minta. Karena sekali lagi miskin itu soal perasaan, bukan semata-mata soal kekayaan. Sehingga mindset harus dirubah dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Sikap dan jiwa entrepreneurship perlu diberikan supaya mereka mandiri. Sehingga di dalam hadis Nabi disebutkan ayyul kasbi atibu amalur rajulu biyadihi. Pekerjaan apa yang utama? Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya, dengan keterampilannya. Semua pekerjaan itu baik asalkan dilaksanakan secara profesional dan itu pekerjaan yang halal. Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu menurut hadis. Nabi tukang kayu. Itu adalah pertanda semua pekerjaan itu baik. Jadi tidak selalu pekerjaan itu berada di gedung-gedung ber-AC, di kantor-kantor yang mewah dan megah. Tapi pekerjaan yang profesional itu adalah pekerjaan yang baik. Karena itu maka seringkali muncul ungkapan juga, bantuan itu juga bisa untuk advokasi. Karena banyak orang yang punya keterampilan, punya semangat, tapi tidak ada lapangan kerja, atau lapangan kerja itu dimonopoli kelompok tertentu. Sehingga perlu ada advokasi, dan itu bagian dari kita memberdayakan, dan advokasi itu bisa dibiayai dengan filantropi itu. Dan yang berikutnya tentu bagaimana kita memberikan kesempatan. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang sempat saya temukan ketika saya sempat short course di Birmingham itu. Di sudut-sudut kota Birmingham itu ada beberapa banner yang bertuliskan begini. Don't give them change, give them chance. Jangan berikan mereka uang kembalian, berikan mereka kesempatan. Don't give them cash, give them access. Jangan beri mereka uang cash, beri mereka akses. Dengan cara seperti ini, insya Allah filantropi itu akan bisa bermanfaat karena kita memberikannya untuk kepentingan investasi, berjangka panjang, berdampak luas, dan itulah yang dikehendaki dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261 yang saya bacakan tadi. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib, abasyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.